Halo Pace Bene, jumpa lagi masih di channel yang sama, di channel Mea Culpa. Video ini disponsori oleh Gunting Kuku. Terima kasih sudah subscribe sejauh ini dan jangan lupa bunyikan belnya sehingga setiap video yang muncul memberitahukan dirinya. Hari ini secara khusus saya mau berbacot ria dengan topik mencintai penderitaan. Apa dasar, apa latar belakang saya berbicara tentang ini? Yang pertama, tadi di kampus kami belajar sedikit tentang latar belakang penulisan surat 1 Petrus, surat Katolik 1 Petrus. Dan 1 Petrus berbicara sangat banyak tentang bertahan dalam penderitaan. Bertahan, memperjuangkan iman dalam penderitaan. Termasuk pada era penulisan pada waktu itu dan juga orang-orang sesudah surat itu ditulis agar tetap bertahan dalam penderitaan sekalipun harus diuji dalam setia kepada imannya. Lalu latar belakang yang lain adalah bahwa memang menjadi Kristen, menjadi seorang katakanlah pelaku kebaikan, seringkali diuji oleh penderitaan. Paling tidak 3 kaul hidup membiara yang dicoba untuk dihidupi oleh para biarawan-biarawati mengajak kita untuk selalu bersemangat asketis, hidup dalam kemiskinan, tanpa milik, dalam kemurnian dan taat. Menjadi taat tidak mudah karena kita harus mengalahkan keinginan sendiri untuk kemudian melakukan keinginan dari sang kebaikan, untuk melakukan yang baik yang tidak selalu gampang untuk kita ikuti. Lalu tentang mencintai penderitaan, faktanya saya tidak punya data atau statistik tentang situasi terkini, tapi harus dikatakan bahwa semakin sekarang orang semakin sulit untuk sanggup menderita begitu. Hal yang sederhana misalnya untuk duduk tahan lama hanya berdoa, apakah itu melantur atau tidak, itu satu hal yang sulit. Saya tidak berbicara tentang orang lain, saya sendiri. Untuk bisa tahan lama, tutup mata, tidak berbuat apa-apa, rasanya sulit. Ingin rasanya membuat ini, membuat itu. Kalau ada laptop, mau klik ini, klik itu. Seandainya ada tablet atau Android, telepon Android, smartphone, mau geser ke sana, geser ke sini, buka aplikasi itu, aplikasi yang ini. Untuk tahan menderita dalam artian tahan bertekun pada apa yang kita tidak suka, tidak selalu mudah. Dan menjadi cenderung impulsif. Kalau ada sedikit perangsang, stimulan, kita langsung bergerak ke sana. Ada suara, kita mau pergi ke sana. Kita tidak sanggup bertahan menderita. Sebenarnya itu belum sebuah penderitaan sebenarnya. Tapi untuk bertahan pada apa yang kita tidak suka begitu ya, tidak sungguh mudah, begitulah. Harus dikatakan bahwa menderita ada 2 hal ya, menderita. Orang bisa menderita karena dia tidak bisa mengelak dari penderitaan itu. Mungkin bencana alam, atau hubungan yang tidak akur, atau penganiayaan fisik, atau mungkin cacat fisik, sehingga dia menderita karena itu. Dan ada juga penderitaan yang dengan sengaja dipilih. Dalam artian begini, misalnya ada seorang, dalam konteks surah 1 Petrus, orang memilih menjadi Kristen, itu berarti secara tidak langsung dia memilih untuk menderita. Karena menjadi Kristen berarti menjadi siap untuk dikejar, dipersekusi, lalu dihakimi karena keyakinannya. Dan untuk masa sekarang ini, ada juga yang dengan sengaja menderita. Saya pikir ketiga kaul yang saya sebutkan tadi, hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian, memang bukan penderitaan, tetapi untuk menjalaninya tidak selalu mudah. Begitu ya. Untuk menemukan alasan yang tepat, selalu tepat untuk ketiga kaul ini tidak selalu mudah. Untuk tahan menderita, dalam artian tahan setia bertekun pada ketiga pilihan ini, itu perjuangan yang terus menerus.
Lalu harus diakui bahwa sebenarnya ada orang yang tahan menderita. Dan ada kecerdasan untuk itu. Itulah yang sering disebut dengan adversity quotient. Kecerdasan menyangkut daya tahan, daya juang kita. Mungkin kita sudah merasa tidak sanggup lagi, tapi kita keep fighting, keep moving forward, maju ke depan terus, begitu. Untuk tahan menderita, meskipun ada halangan, sakit kita tahan, atau mungkin kalau sakit sedikit, kita mengeluh, kita berhenti. Dan kenyataannya semakin sekarang semakin banyak opsi substitutif. Ya, saya menyebut istilahnya dengan begitu. Pilihan-pilihan pengganti sehingga kita mampu lari dari penderitaan. Misalnya media sosial itu pilihan ya. Saya menderita di rumah lalu saya lari ke media sosial. Physically saya ada di rumah, tapi mentally saya lari. Saya bosan, saya jenuh, saya menderita secara mental di rumah karena perkelahian, karena pressure, karena tekanan. Lalu saya lari ke media sosial. Kita bayangkan dulu, misalnya ada pasangan, ayah dan ibu, suami istri. Seorang istri menderita dalam relasinya yang tidak bahagia, tidak bisa lari kemana-mana. Paling hebat ke tetangga atau ke keluarga, tapi itu sudah keputusan yang tidak selalu bijak. Dia lari dari rumah tangga, tapi mau lari kemana? Akhirnya dia keep fighting, memilih untuk menghadapi dengan bertahan daripada memilih untuk lari dari kenyataan. Tapi di masa sekarang ada banyak opsi substitutif yang melengkapi atau menggantikan, kompletatif komplementer, ya, untuk melengkapi atau menggantikan penderitaan itu. Melengkapi dalam arti menambah yang nikmat-nikmat lewat berbagai hiburan, ya, di televisi, di internet, di banyak pilihan. Tadi saya katakan mungkin orang sekarang semakin tidak tahan menderita. Perceraian saya pikir adalah bukti dari itu. Perceraian itu bukanlah persoalan katanya. Yang menjadi persoalan adalah penyebab perceraian itu. Orang tidak tahan menderita di dalam rumah tangga, sehingga setiap kali ada masalah, orang menjadi gampang untuk memilih solusi bercerai. Dulu saya pikir begitu. Di keluarga, dalam suku tertentu, saya pikir meskipun ada bahkan KDRT yang tidak bisa kita terima dengan alasan apapun, ketika ada KDRT, keluarga itu tetap bisa bersama meskipun mungkin tidak rukun, tapi tidak ada perceraian dan tidak ada yang lari, karena si ibu yang sangat kuat dengan tahan menderita. Ada nilai yang positif dari sana, ada nilai yang positif meskipun ya filosofi berpikir sekarang, kalau ada yang salah, ungkapkan. Begitu ya. Tidak ada yang keliru, tapi ada yang baik dalam kemampuan untuk bertahan menderita. Kalau saya bertahan setia dalam penderitaan, ada sesuatu yang berharga di sana. Iman yang saya perjuangkan itu baik. Konteks berbicara saya adalah tentang beriman dan membela nilai kebaikan. Kadang ketika kita membela yang baik, risikonya kita memperoleh penderitaan. Secara mental atau secara fisik, diserang dengan kata-kata yang vulgar, kata-kata yang ofensif. Lalu bagaimana? Apakah kita lari atau memilih menyerang sebagai cara bertahan? Memang ada yang mengatakan menyerang adalah pertahanan terbaik, tapi jangan lupa ada sisi lain, bahwa bertahan adalah menyerang yang terbaik. Dan martir bekerja dengan cara itu. Mempertahankan iman adalah caranya menyerang orang-orang yang menyerang dia. Para martir bukan mati karena menyerang, tetapi karena bertahan, dan akhirnya dia menang dalam kekudusannya. Semoga kita semakin sanggup untuk bertahan menderita karena sesuatu yang baik. Maka yang lebih pembicaraan ini lebih condong menyangkut penderitaan yang karena dipilih secara sengaja. Misalnya menjadi Kristen, misalnya menderita karena persekusi atau yang lain, misalnya, dan bertahan setia.
atau menjadi melakukan sesuatu yang baik yang berbeda lalu mendapatkan persekusi, bertahan setia. Saya tidak berbicara tentang daerah tertentu, negara tertentu, no. Wherever you are, whatever you do, whoever you are, konsepnya tetap sama. Keep strong in suffering, tetap kuat dalam penderitaan adalah sebuah jalan menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Panjang lebar bacot kita kali ini, but we are hoping that it's useful, quite useful for us. Semoga berguna. Pace bene.